Selamat pagi adik-adik, kembali kita berjumpa lagi dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas 6 ya. Jadi kalau kita lihat dari schedule kita adalah menjelaskan tugas 6 ya. Setelah itu minggu depannya kita UTS ya, UTS. Jadi harap adik-adik selesaikan itu tugas-tugasnya sebelum UTS, dan setelah UTS kita mulai dengan praktikum dan akan saya berikan jadwal praktikumnya. Nah, untuk praktikum terpaksa adik-adik harus ke kampus ya, tidak bisa online ya. Nah, sekarang kita mulai dengan penjelasan tugas 6 ya. Penjelasan tugas 6 ya. Ini soal latihan tugas 6 ya. Itu kalau adik-adik lihat nomor 10 ya. Jadi ini nomor 10 dua buah kolam A dan B ya. Ini adik bisa lihat ini A, ini B. Dengan selisih elevasi, berarti selisihnya ini H ya. Selisihnya H 10 meter dihubungkan oleh dua buah pipa secara paralel. Paralel berarti sejajar ya. Ini pipa 1, pipa 2. Dengan panjang L1, diameter 1, koefisien gesekan 1, dan L2 diameter 2, koefisien gesekan 2. Berapakah debit masing-masing pipa? Nah, ditanya debit ya. Apabila kedua pipa tersebut diganti oleh pipa tunggal, berapakah diameter pipa dengan panjang 100 meter supaya debit aliran adalah sama. Nah, itu ekivalen ya. Jadi pipa paralel itu berarti Q sama dengan Q1 plus Q2. Nah, kalau pipanya paralel, H itu juga sama dengan HF1 sama dengan HF2. Nah, di sini kamu masukkan rumus H yang pakai Q itu, ya, ini rumus H pakai Q, ini tuh 8FL ini, ya, Q kuadrat. Nah, kamu masukkan Q1 berapa, Q2 berapa, ketemu langsung, ya. Nah, pipa tunggal itu pipa ekivalen ya. Q sama dengan Q1 plus Q2. Jadi tadi debit yang sama, berarti debitnya Q sama dengan Q1 plus Q2. Nah, ini kamu masukkan Q-nya ini, ya kan? Maka ketemu diameter pipanya. Enggak susah, enggak susah. Nomor 11, dua buah kolam dihubungkan oleh pipa 1, 2, 3. Nah, sekarang ada 3 lagi, ya. Sama diameternya diketahui, tapi dalam D, ya. D, 2D, 3D, ya. Sedang panjang dan koefisien gesekan pipa adalah sama, yaitu L dan F. Apabila debit pipa terkecil itu berarti yang diameter D, itu ini, ya, 0,25 meter kubik per detik, hitung debit aliran pipa yang lain, ya kan? Nah, ini kamu masukkan saja pakai rumus ini, ya, dengan ini apa? Q1-nya sudah diketahui, ya. Jadi HF1 dalam apa? Di dalam D dan L, ya kan? L-nya sama atau L, ya. Koefisien gesekannya F, ya. Jadi kamu masukkan rumus, ya, rumus HF1 ada rumusnya, HF2 ada rumusnya, HF3 ada rumusnya. Berarti ada 3 persamaan, ya, di dalam F, L, dan D. D ini kalau yang pipa 2 tadi 2D, pipa 3 3D, ya. Nah, sedangkan untuk pipa 1 Q-nya kan diketahui itu 0,25 meter kubik per detik, ya toh?
berarti Q1-nya itu 0,25 meter kubik per detik. Ya. Berarti HF1 ini kan ada unsur. Jadi unsur yang tidak diketahui itu D, L, F, ya toh? D, L, F. Ada tiga unsur tidak diketahui. Tapi kamu punya banyak persamaan, ya. HF1 ini tadi ada persamaan, HF2 ada persamaannya, HF3 ada persamaannya. Maka kamu bisa hitung, ya. Ini matematik, ya. Coba kamu buat. Jadi ini begitu, ya. Nomor 12, nanti kalau nggak bisa baru tanya di WA group, ya. 2 buah kolam A dan B. Nah, ini ya. Kemudian dengan perbedaan elevasi ya diketahui. Nah, kemudian tinggi dari kolam A lebih tinggi ya, dihubungkan oleh pipa 1 dengan panjang 3,2 km, diameter ketahui, koefisien gesekan diketahui. Hitung debit aliran apabila di titik C yang terletak pada jarak. Nah, ini ya. Ya. Nah, jadi ini semula tunggal, ini sama ini seri, ini paralel ya. Ini paralel, 2 sama 3 paralel. Nah, hitung debit aliran dari sistem pipa tersebut. Panjang, diameter, dan koefisien gesekan pipa. Adalah L2-nya diketahui, D2 diketahui, F2 diketahui ya. Nah, F ini ya. Nah, F2 diketahui. Nah, F3 tidak ada. Nah, ini kamu mesti lihat cari ya, tapi pakai rumus ini ya. Oh, F3 tahu. F. Oh, ini F. F-nya ini tahu ini. Ya. F1 nih tahu ya. Kemudian 2 dan 3 ini beda. Nah, kamu masukkan saja dengan pakai rumus ini ya. Rumus ini maka nanti kamu bisa ketemu Q1, Q2, Q3-nya berapa ya. Pakai persamaan matematik sah ya. Nah, sekarang soal nomor 13. Nah, kolam A nih elevasi sekian mensuplai air ke kolam B dan C. Nah, ini ada cabang begini ya. Kalau cabang tadi semua kamu harus gambar ya, gambar. Saya aja gambar, kamu harus gambar. Karena dengan menggambar kamu bisa mengerti ya. Gambarnya kamu lihat, perhatikan betul-betul ya, jangan keliru ya. Karena dengan menggambar ini kamu bisa tahu ya. Jadi ini cabang begini. Nah, ini kamu tarik dulu ini. Ini baru dihubungkan ke muka airnya. Nah, ini ya. Jadi gambar ini bisa menjelaskan ya. Nah, di sini pakai cara coba-coba. Jadi kamu coba dulu berapa gitu ya. Nah, nanti balik lagi. Oh, kok selisihnya banyak, berarti nggak benar. Coba lagi, tambah lagi ya, gitu. Ya, ini pakai coba-coba. Tapi semua rumusnya udah saya tulis ya. Nomor 14 ya, 14 mirip-mirip tadi ya. Mirip-mirip tadi, cuman di sini ditambahin lagi ada pipa 4 ini, ya, ada pipa 4 ya. Jadi pakai persamaan saja ya. Coba kamu lihat ya. Sekarang nomor 15 dan 16. Di A, B ya. Ini ya mirip tadi ya, mirip tadi ya. Mirip tadi. Nah, ini ya. Digambar ya. Kamu coba dari soal ini kok bisa sampai gambar ini, kamu coba pahami ya. Nah, nomor 16, 4 buah kolam dihubungkan oleh sistem pipa cabang. Nah, ini pipa cabang ya. Pipa cabang. Nah, ini mesti pakai coba-coba ya. Pakai coba. Kalau begini pakai coba-coba ya. Pakai coba-coba. Nah, kamu lihat. Nah, sekarang nomor 17, 18. Nah, ini pakai pipa cabang lagi ya. Pipa cabang lagi.
mesti ambil harga ya, coba-coba ya. Nomor 18 juga ya. Nah, ini kolam A, B, C ya. Nah, itu ya. Nih. Ya, kamu lihat ya, kamu lihat. Tapi sudah saya jawab, kamu tinggal isi angkanya sah. Ya kan? Nomor 19 ini pipa cabang ya. Nomor 20 ini pipa 1 langsung cabang 3 begini ya. Tapi dia langsung keluar begitu ya. Nah, ini ya. Ini 19, 20, ha? Terus ini yang 21. Nah, sekarang memang sepertinya agak kurang saya jelaskan ya. Tapi sebetulnya sudah semua dijawab ya. Sekarang untuk soal UTS ya, soal UTS. Ambil mana? Ayo. Saya mau ambil 4 soal ya. 4 soal untuk pipa cabang ya. Nah, ini kayaknya bagus nih. Yang nomor 20 ya. Nomor 20. Ya. Itu 1 nomor 20 ya. Bentar saya tulis ya. Saya tulis supaya tidak lupa ya. Jadi nanti nomor 20 ya. Nomor 20 kemudian nomor mana lagi ya? Kita ambil nomor 17 ya. Hah? Begitu. Nomor 17 ya. Nomor 17. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor ini nomor 4. Pompa. Ya, nomor 4. Pompa. Nomor 4. Satu lagi. Mana ya? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi yang mudah ya. Mungkin nanti dari pelajaran sebelumnya. Itu soal UTS. Ya, kamu boleh siap-siap. Oke, ya. Pertemuan kita sampai sini dulu. Saya tunggu tadi soalnya ada banyak. Kalian boleh koordinasi ya. Koordinasi misalnya kelompok berapa buat soal berapa ya. Tapi misalnya kelompok yang kebagian soal itu semua anggotanya harus susun di dalam Google Classroom ya. Berarti bukan perwakilan kelompok yang nyusun tidak ya, tapi masing-masing dari Anda menulis dan menyusun di Google Classroom ya. Begitu. Nah, terima kasih ya. Kita ketemu minggu depan ya. Jadi soal UTS nanti tetap terdiri dari soal tugas dan soal karya ya, kreativitas ya. Nah, kreativitasnya itu bisa Anda ambil dari Anda membuat percobaan itu yang saya suruh, yang Osborne Reynolds itu ya. Nah, Anda jelaskan itu bisa. Tapi bisa juga saya juga kepingin misalnya Anda macam buat puisi atau buat lagu ya, boleh. Mau ungkapkan apa, tapi yang ada hubungannya dengan hidrolika tentu ya. Bisa juga lagunya tentang hidrolika susah atau gimana, boleh ya. Tapi harus ada hubungannya dengan hidrolika ya. Maksudnya apa? Supaya temanmu dengan mendengar lagu atau puisi itu semakin mencintai dan semakin gampang memahami hidrolika. Oke, ya. Sampai jumpa.